إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Benar? Baik. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Al-Ustaz Syekh Kabir, Masya Allah. Ustaz Zulham. Kawan-kawan semuanya, Ustaz Zulham ini beliau adalah seorang pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Beliau muridnya 200-an orang. Beliau banyak menginspirasi saya juga untuk menjadi penghafal Quran. Bismillah. Baik. Oh iya, Ustaz Zulham ini hafiz Quran ya teman-teman ya. Masya Allah, amin. Insya Allah, mudah-mudahan terus terjaga. Baik, amin ya rabbal alamin. Bismillah, saya siapa dulu? Teman-teman semuanya, tahukah Anda ada skill yang paling penting kita miliki dalam kondisi COVID seperti ini? Ada hal yang paling urgent untuk kita miliki. Ini bukan tentang public speaking. Apa itu? Skill yang paling penting kita miliki adalah friendship to reality. Saya ulangi, skill yang paling penting kita miliki adalah friendship to reality. Apa maksudnya? Bersahabat dengan realitas. Banyak orang di luar sana yang berkeluh kesah, aduh COVID, gimana saya mau bisa belajar online, aduh COVID, saya nggak bisa kerja, aduh COVID, capek ini, aduh COVID ini gimana saya bisa didik anak saya. Ini ciri-ciri orang yang tidak friendship to reality, tidak bersahabat dengan realitas. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baper, ngambek, melawan, mengeluh, tidak produktif. Betul Bapak Ibu? Maka orang yang akan bertahan di dunia saat ini adalah dia yang mampu friendship to reality, bersahabat dengan realitas. Kalau misalnya selama 2 hari ini kita kelas, ada mungkin suara kita nggak terlalu terdengar, atau ada hal yang mengganggu, kita coba berlatih bersahabat dengan realitas. Sepakat Bapak Ibu? Maka apa yang terjadi bila kita mampu belajar dengan realitas? Yang akan terjadi adalah kita akan produktif, kita tidak akan mengutuk keadaan, tapi kita akan menyalakan cahaya untuk menerangkan keadaan. Itu dulu satu hal yang paling penting Bapak Ibu, bersahabat dengan kondisi saat ini. Oke. Saya izin share screen ya teman-teman. Selamat datang di Elegan Public Speaking. Sama saya, Herman Setiawan. Bapak Ibu, saya selama 30 hari ke depan, saya akan share pengalaman saya. Tapi tidak hanya pengalaman Bapak Ibu. Tapi ini teori utamanya, kelas ini adalah namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, bahasa pemrograman otak. Ini yang paling utama landasan kita. Jadi namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Belakangan saya juga belajar tentang NS, Neuroscience, Neurosemantic. Jadi ilmu yang belajari tentang otak dan makna sebuah pesan. Kemudian selain 2 ilmu besar itu, jadi 2 landasan teori itu, jadi ini mengapa saya ceritakan di awal, 30 hari ini kita akan belajar paling utama dari ilmu NLP, kemudian yang kedua adalah dari Neurosemantic. Selain itu, saya juga akan share banyak bagaimana pengalaman saya di dunia broadcasting atau dunia radio. Ini public speaking. Kemudian sebagai storyteller, saya juga penulis karena nanti skill yang Anda akan dapat 2 hari ini, jadi 2 hari ini paling penting. 2 hari ini juga uniknya, you will not only able to practice it in speaking, nggak doang cuman public speaking, tapi juga
menulis. Bahkan Anda ketika ikut kelas ini, kemungkinan besar tulisan Anda di Facebook, tulisan Anda di yang punya novel, ini kemungkinan besar akan makin bagus. Lalu apa lagi? Pengalaman saya sebagai public speaker sudah lebih dari 10 tahun. Bahkan saya jadi public speaker itu semenjak saya SMA, kelas 2. Lalu life coach, saya juga seorang life coach. Saya membantu banyak orang tua untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan kesejatian diri. Bapak Ibu, saya adalah seorang master NLP from NF NLP Florida, dan terakhir kemarin saya ikut sertifikasi dari BNSP sebagai seorang trainer dalam bidang public speaking. Oke, Bapak Ibu, ini value kita selama 2 hari ini. Mohon dengan hormat, jadi kalau nggak terpaksa tetap videonya di-on-kan. Siap ya? Kalau siap boleh jempol begini, poin. Oke, berarti menyimak ya, insya Allah. Dan active learner. Siap Bapak Ibu? Active learner itu apa yang saya maksud active learner? Active learner, bismillah, baik awal-awal ini, ataupun saat kelas, maupun setelah kelas. Itu bagaimana caranya biar Bapak Ibu semua aktif. Bapak Ibu aktif ini bukan untuk saya, bukan untuk Kak Wawan, no, it's not. Tapi ini adalah untuk Bapak Ibu semua. Mengapa demikian? Karena ketika Anda aktif, ketika Anda terus bertanya, menggali, mau praktik, mau serius praktik, mau rekam videonya nanti, karena kita akan pasti ada tugas. Ketika Anda serius mengerjakan, itu semua untuk Anda. Jadi saya nanti tidak akan maksa-maksa, paling tetap saya akan mengingatkan. Tugas saya adalah memastikan, mengingatkan, memberikan reminder, tapi kewajiban ibu adalah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi pertumbuhan Anda. Saya akan lakukan apapun yang baik, yang positif demi pertumbuhan kita semua. Lalu apa? Off mic, kita bicara, kemudian silakan bertanya kapan aja. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Anda boleh bertanya mulai dari awal ini boleh. Dan praktik a lot, praktik yang banyak, dan tolong kerjakan yang terakhir, kerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke. Kalau sudah dimengerti, boleh kita tepuk tangan sama-sama. Sebelum saya mulai tentang ini, saya ingin Anda, teman-teman semuanya, boleh mengenalkan diri, mulai dari siapa saja, terserah yang mau duluan. Silakan Anda perkenalkan diri Anda, dan pertanyaannya ini, what is your highest intention in joining this program? Apa tujuan utama Anda ikut program ini? Jadi nama, aktivitas sehari-hari, dan kenapa ikut program ini. Tidak lebih dari 1 menit ya. Oke. Siapa yang mau duluan silakan. Boleh? Halo. Boleh lebih dahulu? Siapa yang dulu? Saya Oke, siap Bunda Nur Aini. Oh ya teman-teman semua, Bu Nur Aini ini adalah seorang trainer nasional. Anda bisa lihat flyernya di mana-mana, ya, betul tidak? Tepuk tangan dong. Dan beliau humble sekali mau belajar bareng dengan kita semua. Anda tidak hanya belajar dengan saya, insya Allah dengan Bu Nur Aini. Ladies and gentlemen, kita beri applause yang paling meriah untuk Bu Nur Aini. Boleh tepuk tangan semuanya? Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Wawan dan Bapak Ibu semua, kalau yang lihat dua ini, tapi oke lah, belajarkan sepanjang hayat. Kita harus terus belajar. Ya, nama saya Nur Aini, saya biasa dipanggil Eni. Sehari-hari saya menjadi dosen di IKIP Mataram yang sekarang berubah menjadi Undikma.
Sejak 2007 saya terlibat beberapa kegiatan World Bank, Kemendikbud, ADB di bidang PAUD dan pendidikan keluarga. Selain di kampus, seperti yang Kak Wawan sampaikan tadi, saya biasa terlibat di kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Berdasarkan pengalaman dari tahun 2007 itu, dengan mungkin sudah ratusan forum ya gitu, memang jam terbang itu sangat mempengaruhi karena kita akan belajar dan belajar dari setiap kelas workshop, kelas diklat, kelas bintang gitu. Tapi saya sendiri merasa saya masih punya kekurangan ya gitu. Saya merasa kalau kita bercermin itu saya merasa masih ada sesuatu yang saya harus gali. Nah, saya kena sekali dengan bahasanya Kak Wawan, berdampak gitu. Berdampak itu gitu. Jadi saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kalau tidak dari hati, saya pikir juga tidak akan sampai di hati. Saya membayangkan miliaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang saya terlibat di dalamnya, apabila kita sebagai narasumber itu tidak betul-betul ada gitu ya untuk pelatihan itu, untuk workshop itu, untuk bimtek itu, sosialisasi itu, maka itu tidak akan sampai ke peserta gitu, siapapun peserta itu. Bayangkan betapa kita punya tanggung jawab moral, saya sebagai yang dipercaya misalnya menjadi narasumber punya tanggung jawab moral. Nah, hal-hal itulah yang kemudian membuat selama ini memang banyak pujian Kak Wawan, mohon maaf Bapak Ibu, katanya saya kalau membawakan acara itu menyenangkan karena biasanya saya ada video, ada games gitu ya, ada menyanyi bersama dan seterusnya. Tetapi saya merasa bahwa yang paling penting adalah berdampak tadi, materi, inspirasi, motivasi yang kita sampaikan itu harus sampai. Jadi jangan sampai kita membuat acaranya yang diingat hanya entertainnya gitu. Nah itulah Kak Wawan kenapa saya betul-betul ingin belajar pada Kak Wawan dan teman-teman semua. Adik-adik saya nih masih muda-muda banget, ya Allah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Makasih banyak Bunda. Mantap. Thank you Bunda Raini. Kita beri applause teman-teman semuanya. Oke, siapa yang mau selanjutnya? Terima kasih Bunda Raini sudah berkenan. Ada beberapa note saya tentang beliau, dan beliau bilang tadi adalah berdampak. Betul sekali Bunda, karena kita berbicara ini adalah hadiah dari Allah. Kita bisa berbicara di depan orang, that's a gift from the God. Itu adalah hadiah dari Allah. Ulangi, hadiah dari Allah. Sehingga ketika kita ada kesempatan berbicara, ini hadiah ini tidak boleh disia-siakan. Bagaimana caranya dalam waktu yang singkat yang diberikan, itu kata-kata kita bermanfaat, menggugah dan berdampak. 2 hari ini khususnya dan 30 hari ke depan kita akan belajar bersama insya Allah. Baik, siapa yang mau selanjutnya? Saya nanti akan komentar sedikit tentang Bu Nur Aini tadi dan nanti teman-teman. Yes, who next? Mbak Nisa, monggo. Mbak Nisa siap? Iya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sehari-harinya menjadi guru di SMK Negeri 3 Mataram. Di sini mengajar fisika. Tujuan utama saya untuk public speaking ini ya salah satunya biar lebih memotivasi siswa saya, jadi lebih senang mendengarkan ketika saya mengajar, tidak monoton seperti saya merasa selama ini kayaknya monoton, jadi kayaknya nanti akan membuat siswa saya menjadi bosan. Jadi itu tujuan utama saya, jadi membuat siswa saya lebih tertarik. Itu saja Kak Wawan. Oke, ya. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Bunda. Next, siapa teman-teman? Monggo. Boleh di-rename Bunda? Ini siapa yang mau duluan nih?
Oke, Mbak Galaksi deh. Oke, silakan kenalkan diri, nama, dan lain-lain yang sudah disebut. Assalamualaikum, nama saya Murni. Saya adalah guru TK. Sehari-hari saya adalah guru TK. Tujuan saya untuk mengikuti program Elegant Public Speaking ini adalah supaya saya bisa menjadi guru yang menarik untuk anak didik saya. Dan ketika saya mengajar, anak-anak bisa tertarik, lebih semangat dengan apa materi yang saya sampaikan atau saya ajarkan. Ya, paling penting saya bisa menjadi guru yang lebih menarik dan apa ya? Iya. Itu saja dulu kawan. Oke. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk Mbak Murni. Yes, terima kasih Mbak Murni. Nih Mbak Murni nih guru. Ini gampang Bun, kalau mau menarik anak murid tuh gampang, tarik aja ke tangan. Nah, tapi teman-teman semuanya ada yang menarik. Jadi kalau mau, insya Allah kelas ini nanti akan benar-benar memberitahu Anda 2 hari ini, insya Allah akan memberitahu Anda gimana sih bicara di depan kelas. Apalagi di SMA, SMP, ini cocok sekali untuk Anda. Bagaimana memformulasikan materi itu di kelas ini, insya Allah. Dan ini bukan karangan saya, tapi ini research yang sudah diteliti lebih dari 20 tahun. Nanti saya akan kasih tahu data-datanya, saya akan berikan juga Anda semua yang ikut kelas ini. Materinya, yaitu ada kuesionernya, bukan kuesioner, maaf, isiannya, di mana Anda akan tahu, oh, kenapa ya pembicara-pembicara hebat itu, Obama misalnya, Hillary Clinton, kalau di Indonesia siapa yang Anda suka? Mungkin Anies Baswedan, beberapa yang suka beliau. Kenapa kok enak sekali ya gitu? Siapa Pak? Bu Eni siapa? Soekarno. Siapa? Bapak pasar kita, Soekarno. Soekarno. Mario Teguh. Mario Teguh, salam super. Oke, betul. Betul. Bagus sekali Mario Teguh. Oh ya, saya kasih tahu Bu Nisa, Mario Teguh itu terlepas dari kontroversi apa yang ada sekarang ya. Iya, terlepas semua. Karena kita ini berbicara tentang public speaking, oke? Public speaking. Saya kasih tahu public speakingnya Mario Teguh semuanya, cara bertanyanya, cara menjawabnya itu dari teori NLP yang kita akan pelajari ini. Jadi kemungkinan besar Anda akan tahu, oh kayak gini Mario Teguh itu. Iya, saya kayak suka Mario Teguh. Ini caranya. Betul. Anda akan belajar. Insya Allah 30 hari ke depan kita akan belajar. Oh kayak gini polanya. Bahkan mungkin Anda nanti mendengar Pak Soekarno dari Ibu Nuraini tadi, mendengar Mario Teguh, Anda akan senyum-senyum. Oh kayak gini teorinya. Oh kayak gini metodenya. Kenapa? Atau mungkin tidak hanya Mario Teguh atau Soekarno, ada orang lain di luar sana. Ini gimana ya kok asik banget? Lalu ada juga yang mungkin Anda akan bilang, ih ini bosenin banget ya. Atau ini ada profesor, doktor yang ngisi, tapi kok bosenin ya. Padahal ini guru besar loh, padahal ini orang keren-keren ambis nih. Ini ilmunya yang udah 2 lemari itu nggak cukup untuk nampung ilmunya. Harus 1 rumah, bahkan 1 kebun ilmu saking banyaknya. Tapi kok ngebosenin ya? Nah, Anda akan tahu. Insya Allah 2 hari ini Anda akan tahu apa itu. Oke. Teman-teman semuanya, saya lanjut dulu yang lain dulu. Saya pengen kenalan dulu yang lain. Silakan, siapa yang dulu? Yes, Zulham, monggo. Respon dulu. Jadi teman-teman relax aja ya, santai aja. Ada kendala, ada apa di lambat begini, dimati aja. Oke, silakan Ustaz Zulham. Terima kasih kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu-ibu, ya perkenalkan nama saya Zulham Effendi. Panggil biasanya Zulham. Dari Lombok Utara, Kemenang. Ya. Tujuan saya untuk
kelas ini, yang pertama tentunya sesuai dengan apa yang diketahui oleh kawan, insya Allah salah satu manfaat kita ikut kelas ini bisa ya perkataan kita, ucapan kita bisa menyentuh orang lain. Nah, itu yang paling saya inginkan, menyentuh orang lain. Kemudian yang kedua tentunya saat ini saya fokus berada di pondok pesantren, tentunya saya ingin lebih bermanfaat lagi untuk didik saya, para santri saya. Kemudian saya juga sering keluar juga karena saat ini saya juga bareng sama para penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, dan tentunya saya ingin lebih bermanfaat bagi umat. Itu saja kawan. Oke, kita beri aplaus untuk Ustadz Zulham, teman-teman. Terima kasih Ustadz, barakallahu fiik. Ya, next teman-teman, silakan. Kak Tri, monggo Kak Tri. Ini relawan kemarin beliau juara 3 lomba duta genre, masya Allah. Oh, sampai ada lalat yang nempel di dagunya, saking manisnya beliau. Masya Allah. Kita beri aplaus untuk Kak Tri, boleh? Oke, good. Silakan Kak Tri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Tri paling muda ya dari Bapak Ibu semuanya, karena Tri sendiri masih kuliah. Baik, perkenalkan nama lengkap Tri Dewi Priyanti. Tri biasa disapa ya Tri. Sekarang kesibukan masih menempuh penelitian skripsi di semester akhir, dan juga sibuk menjadi relawan di Yayasan Sahabat Anak dan Orang Tua yang didirikan oleh Kawawan sendiri. Tujuan Tri untuk ikut Elegan Public Speaking ini sendiri juga karena dari dulu Tri bercita-cita ingin menjadi motivator, sampai mencoba merintis sebuah taman baca di Dompu, dan itu Tri mulai untuk mengarah ke tujuannya Tri untuk paling tidak bisa memotivasi orang-orang yang ada di sekitar Tri. Tapi kekurangannya Tri sendiri dalam berbicara yaitu pertama, mungkin ketika berbicara suka takut salah dan tidak percaya diri full ketika berbicara di depan orang, apalagi di depan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Ya, itu saja sih Kak mungkin yang bisa Tri sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama belajar, Dek Tri. Terima kasih banyak Kak Tri. Kita beri aplaus untuk Kak Tri. Teman-teman semuanya, saya maksudkan ini perkenalan. Ya awalnya ada maksudnya. Jadi saya ini bukan pasti kenalan-kenalan, bukan begitu. Tapi saya memberikan makna dari kenalan ini. Tahukah Anda, beberapa di antara Anda tadi yang terjadi adalah siapa? Tapi ke depan saya akan sebut, karena kelas ini adalah kelas mentoring, kelas yang panggemblengan, kelas yang berlatih, bukan untuk menyenangkan Anda. Oh bagus, oh keren. Jelas teman-teman? Oh bagus, padahal realitanya tidak banyak berubah. Karena ini nanti kelas yang akan detail, yang akan sangat presisi feedback dari saya. Akan memberikan feedback yang Anda butuhkan, Anda perlukan, bukan yang Anda senangi. Kebayang bedanya? Oke. Karena itu, kelas ini insya Allah akan merubah Bapak Ibu semuanya. Oke. Teman-teman semuanya, tadi saya baca note saya, ini note saya. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama, ada di antara Anda, saya minta berbicara 2 menit. Maaf, 1 menit. Tapi berbicaranya ada yang lebih dari 1 menit. Saya minta 1 menit, ada yang lebih dari itu. Ada juga yang tadi ketika berbicara, ini sabar ya, tenang, kita belum latihan. Ada yang banyak, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 3. Filler words-nya. Apa itu filler words? Ada yang mau share, teman-teman? Apa itu filler words? Filler words itu
Mungkin? Oke, boleh. Yang mau boleh angkat tangan? Boleh. Apa itu filler words? Yes, silakan Mbak Dini. Homework. Filler words tuh kalau menebak mungkin unnecessary words ya, seperti something like that. Oke. Ada 5, bahkan ada 5 atau 6 jenis filler words atau lemak-lemak kata. Jadi kata-kata juga punya lemak, Bapak Ibu. Bukan hanya tubuh kita ya. Tapi kata-kata atau kalimat kita itu juga punya lemak. Betul tadi kata Mbak Dini, terima kasih. Saya tepuk tangan untuk Mbak Dini. Salah satunya adalah tadi kita sudah berbicara tentang lalu ada juga yang gini. Bapak Ibu, kita kemarin pergi ke suatu tempat, di mana suatu tempat itu apa namanya? Oh iya, namanya Ion. Di Ion itu saya jalan-jalan. Lalu apa namanya? Saya di sana ketemu dengan seseorang. Kemudian apa ya namanya? Ini kalau yang dengar gimana rasanya? Halo? Bingung, Kak. Bingung, nggak asik gitu ya, nggak nyaman, apa namanya, atau ada lagi satu lagi, jadi ada 2 ya, apa namanya, 3 dulu ya, dan itu ya, jadi di akhir biasanya, tapi bukan yang, itu ya teman-teman, ini benar, ini di konteks yang tepat, maka ini benar, tapi kalau misalnya kita ngomong, Bapak Ibu, hari ini saya pernah bermain dengan anak-anak saya, gitu ya. Lalu saat bermain dengan anak saya, gitu ya, saya kedatangan tamu, gitu ya. Kemudian saya seru-seruan sama teman-teman saya, gitu ya. Nah, ini enak nggak teman-teman dengar? Halo? Nggak enak, Kak. Nggak enak. Kira-kira, oke, ini profesor, doktor, ini bukan hanya karena misalnya kurangnya lexical resources atau kosakata, bukan, no. Oke, itu juga bisa boleh jadi, tapi profesor, doktor, guru, betul, itu besar yang sudah hebat-hebat sekali. Tapi apa yang terjadi? Akan banyak, kemarin ada profesor guru besar, seorang psikolog, itu ilmunya luar biasa, tapi sepanjang ngomong itu ya apa namanya itu terus berulang-ulang. Kenapa? Sebetulnya sederhana, karena tidak aware atau tidak sadar dengan kata-kata itu yang bisa menjadi lemak-lemak untuk audiens. Karena audiens bukan mau mendengar lemak-lemak kata kita, tapi audiens ingin mendengarkan konten kita. Mereka ingin mendengarkan ilmu kita. Mereka ingin mendengarkan spirit, ruh dari kita. Betul? Maka ini insya Allah, menurut Aini misalnya, setelah mendengar ini saja, saya sangat yakin sehari ke depan, kemungkinan besar tidak akan banyak e-nya, tidak akan banyak gitu ya-nya. Dan tidak akan banyak apa namanya. Hanya sekedar tahu ini aja. Betul nggak Bunda? Ada satu lagi, Kak. Apa itu Bunda? Kata-kata ketika. Ketika itu penting, ketika ya ada kadang-kadang kita mengulang kata-kata ketika itu pada semua kalimat tadi ya. Jadi bisa jadi lemak juga. Gitu. Nanti ini ada materi khusus Bunda, tapi saya sengaja dulu di awal. Ya, ada sesi khusus tentang membahas lemak-lemak kata. Ada banyak, tapi nanti akan saya bahas khusus. Boleh ya Bun? Sip. Karena itu, Bapak Ibu, insya Allah ketika yang pertama kita sadar tentang lemak-lemak kata ini, pelan-pelan kita akan belajar untuk tidak menerapkannya. Apa yang terjadi? Insya Allah kata-kata kita akan lebih jernih, lebih clean, lebih clear.
dan lebih membekas pada hati orang lain. Tapi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pembelajar, oke, saya ulangi, ketika kita sebagai pembelajar, sebagai santri, sebagai hamba ilmu yang menuntut ilmu, maka itu bagi kita tidak apa-apa. Siapapun yang menyampaikan, bagaimanapun cara menyampaikannya, bagaimanapun skill yang beliau guru-guru besar itu, guru-guru kita itu bicara, tidak masalah buat seorang pembelajar. Yang kita perlukan adalah ilmu beliau. Tapi ini konteks ketika kita menjadi public speaker. Ketika kita jadi public speaker, maka kita berikan yang terbaik untuk audiens kita. Kita berikan yang terbaik semampu kita untuk mereka. Maka kita hindari lemah-lemah kata, kita mainkan words yang bagus, tonality yang enak didengar, suara yang jernih, gambar yang bagus, dan seterusnya. Baik, ini udah panas kayaknya wajah-wajahnya, udah mulai tegang. Halo? Oke, sekarang silakan Mbak Dini, kenalan dulu ya. Tapi jangan tegang, santai aja, ini baru awal-awal. Tapi sebenarnya mau tanya loh. Oh, mau tanya? Oke, boleh. Oke, terkait sama lemak-lemak kata, sebenarnya dalam dunia public speaking, seberapa diperbolehkan pakai lemak-lemak kata? Apakah betul-betul harus 0? Selama saya ngomong tadi ada nggak? Enggak sih. Oke. Anies Baswedan pernah dengar nggak? Iya. Gitu ya. Nggak ada ya? Mario Teguh? Nggak ada. Enggak kok. Tapi kalau misalnya boleh punya impression gitu, kalau Mario Teguh lancar banget, tapi kalau Anies Baswedan mungkin kalau saya ngelihat untuk menghindari lemak kata dia pakai jeda, jadi dia tidak mengeluarkan suara yang tidak penting. Betul. Maka ini kan belum materinya ya Kak. Oke. Sabar dulu ya. Oke. Oke. Belum materinya. Oke. Gimana cara menghindarinya, mensiasatinya dan lain-lain. Oke. Oke. Applause buat semangatnya Mbak Dini. Oh. Sekarang lanjut sama perkenalan. Ya, lanjut perkenalan dulu deh. 1 menit ya dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, nama lengkap saya lumayan panjang, tapi buat deketnya panggil Dini aja. Saya sebenarnya bidang kerjanya bidang industri, punya pengalaman 13 tahun di sektor industri. 2012 diangkat sebagai PNS, itu sebagai penyuluh perindustrian. Nah, karena bekerja sebagai penyuluh, biasa kerjanya one-on-one ya, coaching. Cuma bicara masalah public speaking, per 2018 saya dipercaya jadi WI, atau Widya Iswara, di mana intensitas saya mengajar di depan orang banyak menjadi lebih sering gitu. Jadi harapannya ikut public speaking, elegan public speaking sama Kak Wawan ini, harapannya sih supaya peserta itu selain dia senang belajar di dalam kelas, mengerti apa yang dia pelajari di kelas, juga benar-benar bisa menerapkan. Jadi di luaran, setelah keluar dari kelas, apa yang kita pelajari di kelas itu benar-benar diterapkan. Harapannya begitu. Jadi pengennya tuh betul-betul menggugah. Kurang lebih sama juga sama Bu Eni. Terima kasih Bunda. Wah, keren. Terima kasih Mbak Dini, luar biasa, trainer. Jadi beliau adalah seorang trainer yang banyak memberikan pelatihan, coaching untuk para pesertanya ya. Barakallah Bunda, semoga setelah ini lebih berdampak insya Allah. Saya sudah saksikan videonya. Amin. Oke, yang belum siapa? Mbak Lina, hit me Gramatolina. 1 menit Mbak Gramatolina, tidak boleh lebih, tidak boleh 8 menit loh. Kemarin pretestnya Bu Gramatolina ini, saya minta 4 menit paling banyak, beliau kirim 8 menit. Masya Allah. Oke, silakan. Kenapa? Nggak tahu alarm waktunya, nggak bisa setting sendiri. Oke, siap. Silakan. 1 menit dari sekarang. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir di kesempatan hari ini. Salam hangat untuk semua sahabat. Semoga saya sendiri bisa memaksimalkan diri
untuk belajar dari Kak Wawan dan teman-teman lainnya. Pastinya ingin meraup, menyerap sebanyak-banyaknya ilmu Kak Wawan. Amin. Amin, insya Allah. Karena semakin hari saya semakin banyak aktivitas yang melibatkan bertemu dengan lebih banyak orang dalam beragam forum, baik itu seminar nasional, seminar internasional, atau juga melatih rekan-rekan guru yang lain melalui webinar dan lain-lain. Tentunya butuh ilmu yang lebih dari apa yang sudah ada selama ini. Karena hanya otodidak saja Kak Wawan yang selama ini. Itu saja kiranya harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Kita beri aplaus untuk Mbak Setengah menit ya. Rina. Udah pas 1 menit. Oh, Pas. ya. Terima kasih. Dan saya langsung matikan spotlight-nya. Terima kasih Bunda. Oke, next. 1, 2 lagi ya. Bu Endang yang belum. Monggo Bu Endang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya spotlight. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Endang Sumiatun, tempat tugas di SDN Lantan, Kecamatan Datunya Utara, Lombok Tengah, NTB. Aktivitas biasanya berpramukarya sesuai dengan hobi. Untuk belajar di EPS ini tujuannya ya mungkin sama dengan serta yang lain, ingin bisa bicara lebih baik lagi, lancar, jelas, dan bisa dimengerti secara cepat oleh audiens. Terima kasih kawan, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita beri aplaus buat Bu Endang. Yes. Selanjutnya Bro Hasan. Silakan Bro Hasan. Nah, Ustadz Hasan ini, Hafiz Quran beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Wani Akbar. Saya masih aktif sebagai mahasiswa semester 5 di Stiba Ar-Royah Sukabumi. Kegiatan saya sehari-hari adalah mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab di pondok pesantren. Tujuan saya untuk mengikuti kegiatan public speaking ini adalah supaya saya dapat menyampaikan materi-materi dengan mudah, supaya anak-anak mudah memahami apa yang saya sampaikan. Ya, itu juga dari anak-anak yang minta diceritakan sebuah kisah. Nah, ini adalah kesempatan besar bagi seorang pengajar untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, yaitu melalui cerita. Ya, mungkin sekian dari saya, Kak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang mahasiswa baru, masih muda ya, 20-an tahun, tapi punya keberanian berbicara 1 menit di depan orang-orang hebat seperti Bu Nuraini, kemudian Mbak Dini, Mbak Alina yang sudah master, kemudian teman-teman lain. Itu luar biasa loh teman-teman. Itu tuh TOP BGT, top banget. Ini yang perlu kita apresiasi. Tadi ada Kak Tri juga yang masih muda tapi mau belajar, tapi juga yang tidak kalah hebatnya, dan itu highest level banget. Kalau udah bisa menjadi pribadi yang sudah senior, misalnya udah dikatakan senior, tapi masih mau belajar. Itu luar biasa. Baik, saya mulai share screen teman-teman. Bismillah. Kita mulai materi. Bismillah, ini menarik kita. Sudah semua ya kenalannya ya? Sudah selesai sesi kenalan? Baik, sahabat-sahabat semuanya, tentu Anda punya definisi sendiri tentang public speaking. Sebelumnya, ini semua kelihatan ya? Kelihatan. Tentu Anda punya definisi sendiri tentang public speaking. Public hanya di depan umum, speaking artinya berbicara. Ada beberapa elemen dalam speaking ini. Maka ini kata guru saya, speaking itu pertama di sana ada proses speak-nya. Ada speaker, pertama ada speaker. Ini yang paling perlu diperbaiki dulu, speaker. Siapa itu? Diri kita. Maka ketika kita berbicara, yang perlu diperbaiki adalah diri kita. Tidak akan mungkin kita bisa menyentuh hati orang lain,
menggerakkan jiwa orang lain ketika diri kita belum baik, belum mengamalkan apa yang kita sampaikan. Karena itu, sembari kita berbicara juga, sembari kita ikhtiar untuk mengamalkan apa yang kita bicarakan. Maka ada namanya speaker. Lalu apa lagi? What to speak. Selain speaker, juga apa yang kita bicarakan. Artinya kontennya penting. Oke, kontennya penting. Lalu apa lagi selain konten? Ing-nya. Ing itu artinya gimana cara kita mendelivernya. Ini semua bukan satu persatu, tapi semua satu kesatuan. Jadi speakernya diri kita perlu terus diperbaiki, dinaikin levelnya, ditambah ilmu, ditambah keikhlasan, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah apa yang kita sampaikan. Kontennya harus terus diupdate. 2 hari ini kita akan belajar bagaimana menulis konten yang baik. Kak Lina misalnya, Kak Gramatolina ini penulis buku. Beliau kalau tidak salah sudah ada 2 buku ya Kak. Insya Allah 2 hari ini Anda akan belajar selain tidak hanya public speaking, tapi dengan skill ini Anda akan bisa menulis. Mungkin Anda baca status saya di Facebook ya, banyak yang share, ada ratusan yang share, ada puluhan yang share. Itu ilmunya dari mana? Dari kelas public speaking. Dan Anda akan belajar. Lalu apa lagi? Proses ing-nya, cara kita menyampaikan. Ke depan kita akan bagaimana sih gesture kita, tangan kita, lalu bagaimana jedanya, bagaimana kalau ada penekanan-penekanan pada kata, kita akan belajar insya Allah. Bagaimana gesture kita akan belajar insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, semua orang memerlukan public speaking. Hampir semua profesi itu perlu public speaking. Mulai dari guru, dosen, pendidik, widya suara, apalagi WI, seorang kepala sekolah, mahasiswa, siswa, itu perlu public speaking. Karenanya public speaking ini banyak yang mengira enteng, tapi ketika dia bisa berbicara, dia akan berubah, dia akan berubah. Lalu siapa sih public speaking itu? Mulai dari Nabi kita yang paling atas, Nabi Muhammad SAW itu juga public speaker. Pernahkah Anda mendengar sebuah hadis yang mengatakan para sahabat kabarnya sedih ketika mendengar tentang neraka. Para sahabat itu sedih, kemudian takut, dan akhirnya tergerak ketika Rasulullah bercerita tentang neraka. Lalu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang surga, apa yang terjadi? Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat beliau, kemudian bersenang, bersuka cita. Ini kenapa? Ini karena Rasulullah SAW seorang public speaker yang luar biasa. Karena itu kita belajar paling utama dari beliau. Maka ketika Anda menerapkan public speaking yang bagus, menjadi public speaker yang bertanggung jawab, yang misalnya dikasih waktu 15 menit, Anda akan bicara 15 menit. Dikasih waktu 10 menit, maka 10 menit. Dikasih waktu setengah jam, 30 menit, bukan jadi 1 jam. Karena kalau itu terjadi, maka jangan-jangan kita yang bermain adalah syahwat bicara kita. Karena banyak orang di luar sana, para pembicara, justru memperalat, dalam tanda kutip ya, memperalat audiens yang menyakiti, menzolimi audiens. Dan audiens bilang begini, ya Allah, kiranya duduk. Betul? Kapan selesai ini? Ya Allah, lihat jam. Kapan selesai ini? Dan kata-katanya diulang-ulangi lagi. Ini udah sama ya Allah, Pak. Tadi udah, Pak. Itu kata audiens dalam hati. Karenanya, ketika panitia memberikan amanah 15 menit, sebisa mungkin mindfulness dengan hati yang lega, apa nih materi yang saya bisa sampaikan selama 15 menit, selama 10 menit. Atau kalau mau misalnya perlu waktu lebih, maka sebisa mungkin di waktu lebih itu negosiasi sebelum acara. Oh, nggak bisa saya kalau 5 menit. Boleh ngomong gitu.
sama panitia. Sahabat-sahabat semuanya, maka saya ulangi lagi, Rasulullah SAW adalah seorang public speaker. Oke, coba Kak Tri, boleh baca ini Kak Tri? Gini, Kak. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Apa artinya? Jika kamu bisa berbicara, kamu bisa... Tri lupa influence apa Kak ya? Mempengaruhi ya? Ya. Jika kamu bisa berbicara, kamu bisa mempengaruhi. Jika kamu bisa mempengaruhi, kamu bisa mengubah hidup. Kayak gitu Pak. Oke. Tepuk tangan. Maka sahabat-sahabat semua, berbicara itu atau public speaking itu, ngomong itu bukan tentang diri kita. Bukan tentang menyenangkan diri kita. Iya asik ya, aku punya kesempatan ya. Bukan untuk memuaskan hasrat nafsu bicara kita. Karena ada orang yang ngomong aja. Betul tidak teman-teman? Ngomong aja, nggak selesai-selesai. Nafsuan berbicara. Hasrat bicara untuk menghabiskan ribuan kata yang memang wajib dikeluarkan. Apalagi ibu-ibu kan tiap hari, ya Allah nah kamu telat banget bangunnya, ya Allah. Makanya mama udah bilang kan dari tadi malam tidur yang cepat nah. Nafsu bicara. Apakah anak-anak kemudian tertib? Sahabat semuanya, maka apa sih fungsinya berbicara? If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Jika Anda bisa berbicara, Anda bisa mempengaruhi. Jika Anda bisa mempengaruhi, Anda bisa mengubah. Apa artinya? Kita bisa mengubah hidup diri kita, bisa mempengaruhi orang lain dalam kebaikan, dan bisa merubah banyak hal. Dengan apa? Dengan berbicara. Tadi Dulur Aini menyebut Soekarno. Betapa Soekarno itu yang banyak di masa lampau adalah bicara. Dan itu semua nonton, semua bengong, semua diam. Apa yang terjadi? Kata-katanya menggerakkan pedagang bakso, menggerakkan rakyat jelata, menjual jagung, menjual koran. Itu digerakkan oleh Bapak founder Indonesia kita. Founding father kita yaitu Soekarno. Karenanya bicara ini bukan sekedar ngomong doang, itu bukan ngeca. No. Big no. Ngomong itu punya seni. Ngomong itu punya nilai. Ngomong itu merubah. Tapi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa bicara dengan baik atau merubah orang lain kalau kita tidak mengubah diri kita. Betul? Maka sebagai seorang public speaker, yang paling pertama dulu adalah yang paling pertama siapa? Anda juga bisa menggunakan, ada banyak orang di luar sana menggunakan public speaking untuk mempengaruhi dalam keburukan. Tapi kita memilih mempengaruhi dalam kebaikan. Pembicara-pembicara di luar sana yang saya maksud tadi, ngantuk, pegang HP, lihat jam, bingung apa yang dilakukan, stres melihat orang. Kenapa? Karena ada banyak lemak kata, nggak tahu mau ngomong apa, dikasih waktu 10 menit, banyak terima kasih, banyak sekali, hana hini hanunya, banyak. Yang itu kadang-kadang tidak ingin orang dengar. Maka ketika kita berbicara, apa yang paling penting? Nanti kita akan berikan rumusnya. Jadi nggak hanya saya akan menyampaikan teori dari saya, pengalaman saya, no, tapi akan ada resep, akan ada rumus, formula yang disebut dengan format system. Bapak Ibu teman-teman semuanya, lalu apa sih yang paling penting dalam berbicara? What is the most important in speaking? Apa yang paling penting? Oke, siapa yang mau share tentang kira-kira apa sih yang paling penting dalam berbicara? Menurut teman-teman apa yang paling penting? Boleh ya, sekarang saya bagi waktu. Silakan Hasan dulu.
Hasan? Mungkin Satu kata. kita sampaikan. Termasuk hal yang penting adalah menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Good. Kak Lina, monggo Kak Lina. Apa yang paling penting Kak Lina? Satu kata. Bagus, luar biasa. Belum ya? Ya, Belum. menghidupkan mic-nya dulu. Oke, silakan, nggak apa-apa. Satu Oke, kata. go. Yang paling penting, Oke, senyum. good. Saya Terima suka kasih. senyum, kamu. Suka senyum bagus. Mbak Endang, monggo Mbak Endang. Satu kata. Silakan matikan mic-nya nggak, Mbak Ibni. Mbak Endang, monggo. Bahagia. Apa? Bahagia. Apa Mbak Endang? Bahagia. Maksudnya siapa yang Bahagia. bahagia nih? Oke, Biar bahagia. kita mau mendengarnya semuanya. Oke. Siap, terima kasih. Next, siapa lagi? Mbak Nisa, monggo Mbak Nisa. Satu kata ya. Apa yang dibicarakan? Yang paling penting itu apa yang akan dijelaskan? Apa yang dibicarakan? Oke, good. Next, Mbak Murni Hati. Percaya diri. Percaya diri. Oke, pede. Good. Apalagi? Yes, Mbak Dini. Oke. Gesture. Good. I love it. Thank you. Gesture. Selanjutnya, Bu Nuraini. Masih ada di sini? Tadi kayaknya izin deh Kak, Bu Nuraini tadi. Tadi udah izin? Oke, nggak apa-apa. Iya. Ini sudah semua ya? Belum, kawan. Oh, oke, Zuham. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ustaz, monggo. Satu kata ya. Tuntas. Bukan e. Bukan e. Iya, ya. Bukan. Apa? 1, 2, 3. Tuntas. Tuntas ya? Apanya? Oh, Katri, oke, silakan. 2 arah. Kan biasanya pembicara dia cuma ngomong aja tapi nggak ngajak audiensnya. Itu 2 kata, Kak. 1, coba. Menyenangkan? Kalau 2 arah itu interaktif. Oh iya, interaktif. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya, Masya Allah. Ya. Katri, tolong difoto-foto kita ya. Iya, Katri, mohon Ya, baik. difoto-foto ini udah bagus ya. Biar kita ganteng semua. Dan cantik. Saya lanjutin presentasi saya teman-teman. Sampai sini. Apa yang paling penting dalam berbicara? Dan ini yang akan kita bahas selama 30 hari ke depan. Semua omongan kita akan ke sini. Yang paling penting, kalau ini menurut saya teman-teman ya, tapi insya Allah sesuai dengan teori. Apa itu yang paling penting dalam berbicara, dalam komunikasi, bahkan dalam hidup ini? Kemudian tidak hanya itu, ini juga yang paling penting bukan ketika ngomong doang, ketika interaksi dengan anak, dengan suami, dengan murid-murid Anda, lalu dengan klien Anda, dengan target market Anda. This is the most important. Tadi apa yang Anda jabarkan itu betul, ada beberapa yang sudah benar, tepat, kecuali yang ya, itu enggak. Apa yang paling penting? Ini dia. Satu kata. Yapo. Ini berasal dari kata Prancis, ini dari Prancis yang berarti harmoni. Apa itu harmoni? Silakan yang ada anak-anak di dekatnya boleh di mute teman-teman ya. Kalau yang lagi ada anak-anak. Tapi nggak apa-apa kalau masih kena sedikit nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Apa yang paling penting?
Rapuh. Apa itu rapuh? Artinya harmoni. Atau koneksi. Atau ketersambungan. Dari kapan? Dari sebelum acara kalau bisa, setelah acara, saat acara, kemudian after acara. Kalau bisa tetap kita menjaga dengan audiens rapuh. Tidak hanya dengan audiens, not only with audience, but with your husband or with your wife, dengan istri Anda atau suami Anda. Yang belum punya pasangan, sabar ya, dengan tembok Anda, dengan kamar Anda, dengan kasur Anda, dengan bantal Anda perlu rapuh. Membangun rapuh. Apa artinya? Harmoni. Apa itu harmoni? Membangun ikatan, nyambung, dekat. Oke, saya ingin mendengar Anda boleh membahasakan lain satu kata lagi. Ya, kenapa satu kata? Biar kita terbiasa berbicara yang intinya aja, yang poin-poin penting saja, yang bergizi saja yang kita bicarakan, bukan banyak lemak-lemaknya. Oke, yuk dari Kak Tri silakan. Kak Tri. Nah, apa yang tadi sudah saya paparkan sedikit tentang rapuh, apa yang Kak Tri boleh pahami? Komunikasi. Kak Tri menyimak saya? Nyimak, Kak. Komunikasi, Kak. Oke. Satu kata. Oke. Komunikasi ya. Oke, masih belum tepat? Oke. Setelah itu, monggo Mbak Murni. Kira-kira apa, Kak? Saya tadi sudah sampaikan, sebentar dulu sebelum Anda ngomong, tadi sudah sampaikan, rapuh itu ketersambungan, hubungan baik. Kira-kira Anda membahasakan dengan bahasa Anda sendiri apa? Jadi dari awal sampai akhir dengan audiens itu kita, oke, apa itu? Silakan saya kasih waktu 2 hari 2 malam ya untuk berpikir. Oke, pas dulu ya Kak. Nanti kembali ya. Kak Dini, monggo Kak Dini. Pak Murni mantap. Makasih Pak Murni, terima kasih. Kak Dini, monggo Kak Dini. Kalau saya nangkapnya engagement. Excellent. Keterhubungan atau engagement. Terima kasih. Good. Oh, saya. Yes. Zulham, monggo. Satu kata, nyambung. Nyambung. Wah, tepuk tangan dong. Nyambung. Sip. Saya langsung komentarin ya. Betul banget, nyambung, engagement itu penting banget. Itu betul. Pak Dini, Anda 100 ya. Good. Pak Zulham, best. Terbaik. Mantap. Next. Apalagi nyambung, engagement, benar. Tadi Kak Tri boleh diperbaiki lagi? Mbak Nisa dulu boleh? Lihatin gambarnya dulu. Halo. Betul! Oke, monggo Bunda. Kayaknya lebih ke emosi juga. Emosi. Gimana, Bun? Emosi. Emosi ya, oke. Boleh. Bukan marah-marah tapi ya? Tidak. Masih mudah nggak? Oke. Next. Mbak Endang, monggo Mbak Endang. Apa yang Anda tangkap dari penjelasan singkat saya yang belum saya sempurnakan? Monggo Mbak Endang. Kenapa? Satu kata. Mbak Endang masih mute. Oh, udah enggak. Suara Mbak Endang nggak kedengaran. Apa? Chat Mbak Endang chat aja ya.
Mbak Endang chat aja boleh. Oke, Mbak Lina monggo. Hadir. Bonding Kak Wawan. Baik, Masya Allah. Ikatan batin. Betul. Tepuk tangan dong buat orang pendengar. Berarti kita sudah beberapa dapat kata-kata ya tentang menggambarkan rapuh. Pertama, bonding, engagement, nyambung. Siap. Next, Hasan. Yuk. Sudah disebutkan semua, Kak. Yang sambung dan ikatan batin. Nggak boleh nurut-nurutan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, next dulu. Mbak Murni. Monggo Kak Murni. Sugesti. Oke. Mempengaruhi. Oke, good. Boleh jadi. Bisa. Oke. Ada yang belum menyebut satu kata aja. Yang kalau menurut saya itu tuh paling penting. Apa coba? Kan tadi ada engagement, nyambung, ketersambungan, lalu bonding. Nah, kira-kira satu apa coba? Dan itu Rasulullah lakukan kepada para sahabat. Sahabat juga kepada audiens beliau, jamaah beliau, para ulama juga itu. Nah, kata Mbak Endang, kepercayaan. Betul Mbak Endang, trust. Jadi antara pembicara dan audiens itu ada kepercayaan, betul. Ada keterikatan, good. Ada satu kata lagi, nyambung, dekat, nyaman. Nyaman ya, betul lah nyaman. Oke, kira-kira apa itu? Rapuh itu apa? Ikatan. Ikatan, betul. Ikatan, nyambung, nyaman, good. Oke, saya bocorkan ya. Rapuh itu adalah nyambung, damai, dekat, ada ketersambungan, ada koneksi, ada interaksi. Nyambung itu kalau boleh saya bilang C-I-N-T-A. Apa teman-teman? Cinta. Wah, cinta. Maka seorang public speaker yang hebat, seorang pembicara yang hebat adalah pembicara yang berdampak adalah mereka yang berbicara dengan hatinya, dengan cinta. Dia tidak melulu berbicara head to head connection, tapi yang dilakukan adalah heart to heart connection. Apalagi orang itu kalau lagi bicara, yang ingin didengar bukan kata-katanya doang, tapi yang ingin didengar adalah bahasa kalbunya, adalah jiwanya. Karena rapuh itu cinta. Love. Tadi Mbak Dini menyebutkan ada engagement. Ustaz Zulham bilang nyambung. Betul, ini cinta. Cinta itu harus nyambung. Ada connection, ada bonding. Kata Kak Lina. Ada mempengaruhi. Kata Mbak Nisa itu betul. Rapuh itu mempengaruhi. Nah, karena itu sebagai seorang pembicara publik, dari awal sampai tengah, akhir, bahkan setelah acara, kita ada cinta, ada ketersambungan, ada keterikatan kita dengan audiens-audiens kita. Nah, ini juga sama kalau dalam mendidik anak, perlu rapuh, perlu nyambung dulu. Anda tidak akan pernah bisa menasihati anak Anda kalau Anda tidak nyambung dengan anak Anda. Makanya kita perlu bermain bersama, perlu menemani mereka. Agar apa? Agar kita nggak nyambung, agar koneksi. Baru itu nasihat kita didengar. Jangan harap nasihat didengar oleh anak-anak kalau kita tidak menyambung hati atau membangun rapuh, building harmony. Karena ini yang paling penting. Apa yang membuat orang rapuh? Ada 3 teman-teman semuanya. Yang pertama tentu tadi hati, heart. Artinya ada chemistry dengan audience, dengan anak kita, dengan suami kita,
dengan karyawan kita. Ada ketersambungan kita. Kata, bagaimana cara membangunnya banyak sekali. Tapi kalau dalam public speaking, ada 3 yang paling utama. Selain itu hati. Pertama adalah gesture. Okay. Gesture itu mulai apa? Mulai misalnya penampilan kita. Ini udah nyambung nggak? Sesuai konteks. Misalnya saya ngomong pakai jas begini, tapi di pemakaman, bisa jadi nggak nyambung ya. Atau di depan anak-anak misalnya. Halo anak-anak, hari ini mau mendongeng. Itu anak-anak kurang nyaman boleh jadi. Nah ini namanya nyambung. Ini namanya rapuh. Lalu tadi Mbak Lina menyebutkan prinsip-prinsipnya gesture, senyum. Betul? Betul sekali Kak. Tadi Kak Lina bilang senyum itu gesture juga. Oke. Jadi Anda ketika bicara, upayakan smiling face. Oke. Jadi kita yang mendengarkan diri ini. Ya, boleh berlatih semuanya? Yuk, 1, kalau bisa kelihatan gigi. 2, 3. Tolong difoto Kak. 1 dari Yasmin senyum. Belum Kak, ulang. Ya, oke silakan senyum semuanya. Iya. Ini membangun rapuh, membangun harmoni. Oke, gitu Kak. Satu-satu ya. Kita silakan Bu Nur Aini memberikan senyumnya pada kita. Silakan Bunda. 1, 2, 3. Cia. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Lalu Mbak Murni. 1, 2, 3. Oke, lebih lebar lagi boleh? Nanti boleh diangkat bibirnya. Oke, siap. Nanti latihan di depan cermin ya. Saya akan kasih contoh senyum yang bagus. Oke. Nah, sabar dulu. Siap. Teman-teman semuanya. Apalagi rapuh, gesture. Pertama, gesture itu mulai dari pakaian. Oke, mulai dari posisi duduk. Coba sekarang Mbak Gramatolina. Boleh Mbak Gramatolina? Saya stop screen dulu. Silakan Kak Gramatolina, mana dia? Iya, Kak Wawan, hadir. Oke, sila. Lihat cara duduknya Mbak Gramatolina. Diam-diam Mbak Gramatolina seperti tadi ya, jangan berubah. Oke. Oke, spotlight. Oke. Menurut teman-teman, ini duduknya kelihatan kebesaran atau bagaimana? Nggak kelihatan bawahnya ya, kawan? Bukan hanya itu, tapi kadang-kadang kan kalau maju. Coba saya begini enak nggak teman-teman? Nggak enak. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nggak? Nah, Ini orang rapuh nggak? Nggak rapuh. Oke. Tadi Bu Nur Aini udah bagus ya. Makasih, silakan diperbaiki. Mungkin mundur. Intinya begini, ada jarak di antara kamera. terlalu santai. Ini kalau di kamera ya Bapak Ibu, kalau di jarak itu beda lagi. Ini di kamera. Ada jarak antara kanan kiri ini ada space-nya. Oke. Mari. Ini ada jarak. Jangan kebawahan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kebayang ya? Ini rapuh. Sip. Siap ya? Silakan nanti, jangan sekarang nggak apa-apa, Anda cari posisi sendiri. Teman-teman, sebetulnya saya sudah menyiapkan green screen, saya sudah menyiapkan semuanya, tapi ternyata ada kendala di webcam saya yang bermasalah. Maka sebetulnya saya akan lebih bagus tampilan belakangnya. Sudah saya siapkan background, siapkan oleh tim kami, tapi ternyata ada kendala. Inilah yang saya bilang, tugas kita adalah memastikan, tapi tugas Allah memberikan kepastian. Tugas manusia adalah memastikan, tapi tugas Allah memberikan kepastian. Ini yang orang sering salah. Dia nggak perlu memastikan sesuatu dulu, tapi udah pengen yang terbaik aja dari Allah. Habis. Sahabat semuanya, itu rapuh. Terlalu depan begini, baik Bapak Ibu. Banyak yang dilihat begini. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran, apalagi misalnya guru-guru ya, langsung gitu materi. Kita hari ini belajar tentang
kalkulus. Kelihatan, Ya, sudah siap. kelihatan jerawatnya, Kak. Sampai detil kelihatan jerawatnya, betul. Nah, itu. Kelihatan jerawatnya, kelihatan semuanya. Dan kalau berbicara di depan kamera, ini ada seninya khusus. Malah justru kelas seperti ini penting untuk zaman sekarang. Karena kita makanya lampu, cahaya. Saya, Bapak Ibu, saya beli 3 lampu. Saya gunakan 3 lampu ini. Tapi tadi ada kendala. Nanti sore ini setelah kelas saya akan beli webcam agar maksimal. Kenapa saya lakukan itu semua? Karena bagi saya memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk audiens adalah yang utama. Karena kita bukan ingin main-main dengan audiens, karena ini amanah. Kita disuruh berbicara bukan oleh audiens sebetulnya hakikatnya, tapi kita diminta berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kesempatan berbicara ini mahal harganya, karena ini pahala, ini ada ridho Allah, ini ada cinta Allah, ini ada cahayanya. Ketika kita amanah sebagai pembicara, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Betapa banyak dengan izin Allah, alhamdulillah, beberapa tahun setelah saya berbicara di kelas mereka, ada anak SMA yang dulu SMA, dia ngomong sama saya, Kak Wawan terima kasih, Kak Wawan adalah inspirator saya. Padahal saya nggak kenal. Dia WhatsApp saya, terima kasih banyak Kak Wawan, karena kata-kata Kak Wawan dulu itu, saya sekarang kuliah di luar negeri. Nggak bisa bayangkan. Karena kata-kata Kak Wawan itu, alhamdulillah, saya jauh lebih baik saat ini hubungan saya dengan suami saya. Dengan alhamdulillah Kak Wawan, karena kata-kata Kak Wawan di kelas dulu, padahal saya udah nggak tahu itu di mana saya ngomong, kapan saya ngomong, dan siapa orangnya saya nggak tahu. Dan itu nggak terlalu penting buat kita sebagai pembicara. Yang paling penting adalah menghadirkan rapo, yaitu cinta kita. Maka apa yang terjadi? Alhamdulillah, insya Allah pahala kita mengalir terus karena bicara. So, with public speaking, we can change life. Dengan public speaking, kita bisa mengubah hidup. Hidup siapa? Hidup kita dan hidup orang lain. Siap teman-teman? Ini rupanya bengong-bengong suara nih. Ada apa? Menyimak, Kakak. Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman semua, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, maka rapuh. Apalagi rapuh itu, saya lanjut ya teman-teman. Kita impossible, saya ulangi, it's impossible. Sekali lagi impossible, tidak mungkin kita bisa merapuh orang lain, membangun harmoni dengan orang lain, kalau kita tidak membangun harmoni dulu dengan diri kita. Kita tidak mungkin bisa membangun harmoni dengan diri kita kalau kita tidak membangun harmoni dengan pemilik diri kita. Saya ulangi, kita tidak mungkin bisa membangun harmoni dengan diri kita sebelum kita membangun harmoni dengan pemilik diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum tampil di depan orang harus ada persiapan, penampilan kita, fisik kita, doa kita, koneksi dengan Allah, berdoa dulu dengan Allah, ya Allah, mudahin kelas saya ini. Semoga kita bisa berikan yang terbaik untuk hamba-hamba Allah yang memang mereka luangin waktunya 1 jam, mungkin meskipun gratis misalnya, tapi dia udah korban waktu, dia udah, anaknya dimandiin cepet-cepet pagi-pagi, ya Allah cepetan ya, ayo ibu ada kelas, mama ada kelas, ayo cepet. Itu udah berkorban, karena itu kita persembahkan yang terbaik. Maka pertama, yang paling penting adalah rapuh dengan diri kita. Tapi diri saya nggak bisa kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya rapuh diri? Kita perlu memahami dulu ada beberapa mindset. Ada mindset atau cara pandang dalam diri kita tentang diri kita ini. Ada 2 tipe orang. Menurut sebuah research ada 2 tipe orang, tipe manusia. Nah, Ustaz Zulman, antum bisa sampaikan nanti di pondok ya ini. Ini menurut Carol S. Dweck, PhD,
Beliau seorang profesor yang luar biasa, meneliti tentang psychology of success. Ini mindset tentang sukses. Ada dua jenis orang atau mindset seseorang. Ingat teman-teman, ketika saya berbicara tentang mindset, itu berarti bukan diri kita, tapi pikiran kita. Pikiran kita itu bukan diri kita. Benar nggak teman-teman? Saya ulangi, pikiran kita itu bukan kita. We are more than what we think. Kita lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Misalnya Mbak Murni menilai dirinya saat ini di angka 7 misalnya. Sebetulnya lebih dari itu Mbak Murni. Mbak Lina misalnya menilai diri nomor 8 selama ini. Sebetulnya lebih dari itu. Bahkan manusia itu, teman-teman semuanya, maksud manusia itu tidak ternilai. Seorang hamba itu tidak ternilai. Tidak dibatasi. Oh, saya kegemukan ini. Aduh, bukan itu. Ada yang lain. Kita adalah hamba, kita adalah khalifah. Seorang khalifah itu bisa mengontrol dirinya, bisa menguasai dirinya. Itulah khalifah. Dia pekerjaannya adalah mencintai, memuliakan orang, mendoakan orang, menyemangati orang. Itulah khalifah. Mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi oleh orang. Bukan orang ikut A, ikut bilang B, bilang C, ikut komentar, ikut. Bukan begitu. Kita khalifah, artinya kita pemimpin. Apa yang kita pimpin? Yang kita pimpin adalah diri kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Teman-teman semuanya, maka ini juga sama berlaku dalam public speaking. Ini tentang hidup sedikit saja ya. Ada dua, sekali lagi ada dua mindset. Karena itu ini penting sekali untuk public speaking. Aduh, saya nggak pede, saya nggak percaya diri, saya nggak bisa ngomong. Aduh, saya tuh nggak bisaan. Ini ada psikolog, ada dokter yang ikut, ada Mbak Lina yang cantik, penyantar radio ikut kelas ini. Aduh, saya Mbak Murni, saya nggak bisa kayaknya. Mungkin Mbak Tri yang masih mahasiswa, aduh, ada dosen saya ini, pembicara yang saya lihat di banyak flyer, saya nggak bisa. Itu berarti, itu ingat ya, yang namanya skill, itu skill. Diri kita. Bedakan antara skill Anda yang bisa dilatih dan berubah, dan bedakan dengan diri Anda. Diri Anda atau diri kita ini mulia. Dia cahaya. Dia juga khalifah. Dia pemimpin yang memang Allah turunkan untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Maka percaya diri itu berkaitan, tadi Mbak Murni bilang, saya nggak percaya diri. Percaya diri dalam bidang apa? Public speaking, oh ngomong doang misalnya. Itu ngomong doang. Bedakan skill dengan kitanya. Bedakan skill dengan manusia. Maka skill itu bisa dilatih, betul? Bisa terus berulang-ulang dilatih. Karena Anda ikut kelas ini, kemungkinan besar percaya diri dalam hal, makanya boleh nggak percaya diri itu. Siapa bilang percaya diri nggak boleh? Nggak percaya diri nggak boleh. Boleh. Saya nih kalau disuruh lomba masak atau lomba nyanyi di Indonesian Idol, percaya diri nggak? Enggak. Mbak Hipni Gramatolina ngomong di depan anak sendiri, percaya diri nggak? Percaya diri? Nah, bagus. Kalau ngomong di depan Gubernur NTB, percaya diri? Boleh jadi tidak. Ya. Boleh jadi belum. Atau ngisi di depan para psikolog, boleh jadi belum. Belum. Tapi nanti ada namanya keyakinan diri dan seterusnya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas. Tapi sekarang saya ingin lanjut dulu. Ada dua jenis mindset manusia. Pertama, ini untuk rapuh dengan diri kita dulu ya teman-teman. Ini ada kaitannya tentang diri kita atau kepercayaan diri kita. Ada dua jenis manusia atau pikirannya. Kalau manusia sekali lagi mulia, hamba Allah, khalifah. Itu manusia. Manusia itu siapapun itu berharga. Sampai dari kapan? Sekarang, dari lahir sampai kapanpun. Itu manusia. Oke, manusia itu ada dua. Ada yang namanya fixed mindset dan grow mindset. Coba ulangi sama-sama semua teman-teman. Fixed
Fixed Fixed mindset. Tangannya begini semua ya. Fixed mindset. Semua tangannya begini. Fix. Semua boleh lihat saya. Fixed mindset. Fixed mindset, Grow mindset. grow Ulangi sekali mindset, lagi. Gimana kok? Fixed mindset. fixed mindset, Grow mindset. Mindset. Sekarang Mbak Murni sendiri. 1, 2, 3. Mbak Murni. fixed mindset, grow mindset. Wah, tepuk tangan. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset orang yang biasanya begini. Terhadap tantangan, yang pertama ya teman-teman, terhadap tantangan, dia akan bilang, ya Allah, kalau ada tantangan, dia akan hindari tantangan. Ayo misalnya Mbak Lina, ayo udah Mbak Lina yang jadi MC. Jangan saya, jangan. Ini namanya apa? Fixed mindset. Aduh, nggak bisa saya. Dik tahu smartphone, tidak aneh. Ini fix. Orang yang grow mindset, bagaimana caranya? Dia akan peluk tantangan itu. Dia akan ambil. Oke, bismillah, saya akan belajar. Saya akan berlatih. Saya bisa. Saya akan latihan. Berapa lama waktunya? 5 hari lagi. Oke, saya akan latihan. Saya bisa jadi MC. Saya bisa jadi MC di depan gubernur. Saya bisa presentasi di depan Bapak Gubernur NTB. Ini orang yang grow mindset. Dia selalu punya kemungkinan-kemungkinan. Kalau dalam pandemi misalnya, aduh susah ini. Gimana kita mau belajar online? Dia nyari ini aja, lelah online. Dia banyak keluhan-keluhan terhadap tantangan. Kalau orang yang hebat bagaimana caranya? Orang yang grow mindset bagaimana caranya? Caranya justru bagus nih. Ini mengasah saya itu terhadap tantangan. Lalu orang yang fixed mindset terhadap hambatan. Bagaimana caranya terhadap hambatan? Sifat mereka adalah dia akan mudah menyerah. Tapi kalau orang yang grow mindset, bagaimana caranya? Dia akan semangat. Dia akan tetap persis in the face of setbacks. Dia akan semangat sungguh-sungguh, optimis. Dia akan mencari cara. Dia akan mencari celah. Itu kalau orang yang grow mindset. Ini anak-anak kita juga perlu diajarin. Ini anak-anak kita juga perlu dilatih. Saya, ke anak saya umur 7 tahun, saya jelasin ini dengan bahasa mereka. Dan Anda boleh jelaskan ini ke anak Anda, ke orang-orang sekitar Anda boleh sharing. Ini riset. Ini diteliti 20-an tahun oleh Carol S. Gregg, PhD. Jadi orang yang mudah menyerah itu fixed mindset. Biasanya fixed mindset. Kita nggak bisa klaim orang ya teman-teman, tapi kita bisa nilai diri kita selama ini. Apakah kita grow mindset atau fixed mindset? Mbak Dini, ayo Mbak Dini ngisi di acara pejabat-pejabat. Kalau Mbak Dini bilang, aduh, saya nyerah deh, berarti fixed mindset. Tapi kalau bilang, bismillah, ini justru ladang saya belajar nih. Ini tantangan yang luar biasa. Ini hambatan. Tapi di tengah-tengah itu ada hambatan misalnya. Kayak kita ini ada suara yang nggak jelas misalnya. Ada hambatan misalnya. Ya udah saya matiin aja, saya live aja. Nah, itu orang fixed mind. Tapi kalau ada hambatan dikit, oke, nggak apa-apa. Bismillah, saya cari cara. Saya kemarin untuk belajar Zoom ini, saya tanya ke sana kemari, saya searching, saya lakukan banyak hal. Istri saya bilang, Kak, nggak mudah itu Kak, nggak usah aja ngisi kelas online. Banyak yang diperlukan. Bismillah Kak, justru ini tantangan buat saya. Justru ini hambatan, apapun hambatan yang ada, ini akan menambah kelas saya, akan menambah tingkat derajat saya di sisi Allah. Maka apa yang saya lakukan? Saya terima tantangan. Saya terima hambatan-hambatan. Dan insya Allah akan naik kelas. Oke, selanjutnya effort. Ustadz Zulham boleh dibaca effort. Baca bagian grow mindset-nya Ustadz. Jangan pakai bahasa Arab.
Effort. Oke, ada tengah-tengah? Silakan, Ustaz. Nah, bagian Ustaz. Start dulu. Ya. Ini. Ya. See effort as the path to mastery. Okay, see effort as the path to mastery. Good. See effort as the path to mastery. Jadi melihat usaha itu, ini orang yang grow mindset, melihat usaha itu sebagai cara untuk mastering sesuatu. Jadi usaha itu untuk mastering sesuatu, kesungguhan kita, kegigihan kita berlatih, kegigihan kita praktik, itu semua untuk agar kita master, agar kita naik kelas, agar kita semakin lebih baik, lebih bijaksana. Itu dengan usaha-usaha yang kita korbankan. Saya belum ini, public speaking-nya udah bagus, udah oke, udah banyak ratusan, ribuan mungkin isi pelatihan-pelatihan. Bahkan kalau paling banyak yang saya lihat flyernya selama ini di Facebook saya, di timeline saya itu Bu Nur Aini. Ngisi di sini, jadi moderator di sana, mengisi di sini, mengisi di situ. Itu luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan deh buat beliau. Tapi teman-teman semuanya lihat apa yang beliau lakukan. Beliau ikut kelas lagi, beliau belajar lagi. Saya teman-teman, saya itu ikut kelas sejak pandemi itu udah nggak terhitung. Istri saya sampai geleng-geleng. Gak apa-apa deh, justru saya mau belajar nih. Saya berlatih, latihan. Agar apa? Agar bisa mastering. Apa yang kita mastering? Skill yang kita inginkan, apapun itu. Entah skill, entah pikiran, entah perasaan kita. Karena ada banyak orang di luar sana yang sering dibajak, dijajah, dikendalikan oleh pikiran, perasaannya sendiri. Dia main hati sendiri. Dia sandiwara pikiran. Betul, teman-teman? Betul. Halo, betul? Betul. Nah, karena itu kita berlatih untuk menguasai pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Itu tentang usaha. Kalau orang yang fixed mindset, aduh percuma kita begini ini, percuma ini kemarin gagal lagi, aduh. Kalau orang yang grow mindset, bagi mereka there is no failure, only feedback. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah belajar dan belajar. Kalaupun Anda merasa gagal, yang gagal apa coba? Boleh komentar teman-teman? Kalau ada yang merasa gagal, aduh saya belum berhasil. Sebenarnya dulu, definisi kegagalan itu apa sih teman-teman? Ini kita belum masuk ke inti public speaking, tapi ini prinsip-prinsipnya dalam hidup dan dalam public speaking Anda perlu tahu. Oke. Apa definisi kegagalan? Coba. Menurut Anda ya? Ya silakan sesuatu. Kalau kata orang mah keberhasilan yang tertunda. Oke. Kalau kata Ustadz Zulham apa? Nanti kalau misalnya gagal lagi gimana tuh? Tertunda lagi dong. Apa coba? Ini nanti kalau dalam public speaking juga gitu ya. Kita boleh gagal teman-teman. Jika Anda praktik nanti gagal, nggak nyaman, Anda ngerasa ini kurang pas ya. Anda prinsip ini Anda bisa kuatkan. Oke, coba teman-teman. Apa itu gagal menurut Anda? Bu Enda, Bu Didi, monggo. Tidak mencapai target yang diinginkan. Oke, tidak mencapai target yang diinginkan. Ini karena online saya cepat aja ya. Betul, Mbak Endang. Tepuk tangan buat Mbak Endang dulu. Kegagalan itu tidak sesuai antara harapan kita dan realitas yang ada. Betul ya? Nggak sesuai. Berarti yang gagal siapa? Tanya selanjutnya, yang gagal siapa? Tidak sesuai rencana kita dengan hasil yang diharapkan. Berarti yang gagal siapa? Atau apa yang gagal? Angkat tangan. Yes, Bunda. Surah ini. Kita yang gagal, Kak. Siapa? Kita sendiri yang gagal karena tadi mungkin tidak maksimal ya, tidak sesuai. Kadang-kadang begitu dari satu sesi gitu
Terus saya merasa, oh ya tadi harusnya seperti ini gitu. Kita yang gagal ya. Menjadi catatan ya, bahwa ke depan kalau ada kegiatan lebih seperti ini, maka kekurangan yang tadi itu bisa kita tutupi, bisa kita hilangkan kekurangan itu gitu ya. Ngomong Bunda, sudah nggak ada E-nya, wes mantap. Banget dong, keren. Ini baru pagi udah improve banget nih. Ya, tadi. Ya bagus, nah, itu udah keren, ya kan? Oke, berarti menurut Bunda Nur Aini kita yang gagal. Menurut teman-teman yang lain, boleh beda pendapat ya. Silakan. Yuk, karena kita waktunya tinggal 20 menit, saya percepat teman-teman. Ika. Ada yang mau berpendapat? Yes, Kak Tri. Kalau menurut Siapa Tri, atau apa yang gagal? Kalau menurut Tri mungkin usaha kita yang belum maksimal, Kak. Yang gagal berarti? Kita yang belum memaksimalkan potensi dari diri kita untuk mengusahakan target atau harapan kita. Berarti yang gagal siapa? Atau apa yang gagal? Perencanaan kita, usaha kita. Betul, Katri. Yang Katri yang benar, ya Bunda, mohon maaf. Dan Bapak Ibu. Jadi kegagalan artinya adalah ketika gagal itu atau kegagalan itu ketika tidak sesuai antara apa yang kita rencanakan dan yang jadi kenyataan. Betul? Iya. Maka apa yang gagal? Yang gagal itu rencananya, bukan kita. Kita ini mulia, hamba. Kita ini baik. Maka bedakan antara diri kita dan bedakan antara tindakan kita. Beda antara human being dan human doing. Kebayang Bapak Ibu? Beda antara human being, ini mulia, dan human doing, action. That's different. Makanya ketika ada orang tua, karena saya bicara parenting, saya penulis buku parenting, saya akan contohnya mungkin banyak parenting. Ada banyak orang tua, kamu malas, pemalas memang kamu. Ketika dia ngomong kayak gitu, itu berarti dia menjudge siapanya. Apakah tindakannya atau orangnya? Boleh dijawab? Apanya? Tindakannya sih. Orangnya. Dia bilang memalas kamu nih. Ya, karena ada kata kamunya ya. Kamu pemalas ya. Nah, kamu pemalas. Nah, kalau mau menjudge tindakan bagaimana caranya? Nah, omongin dengan detail. Nah, ini namanya tindakan malas. Nah, kamu tidur setelah subuh ini termasuk tindakan yang malas. Omongin, jelas, clear itu ke anak-anak. Nah, ke audiens juga sama. Oke, kebayang ya? Ke suami kita juga, suami saya itu susah ya. Padahal yang susah mungkin aja dalam hal-hal tertentu. Misalnya ikut parenting, itu nggak mau. Emang Abi belum mau ya dalam mengikuti kegiatan parenting seperti ini. Maka bedakan. Kita juga harus bisa membedakan diri kita dan perbuatan kita. Diri kita dan perasaan kita. Diri kita, misalnya nih saya, teman-teman saya nih, saya belum bisa pakai Zoom dengan baik. Ini saya baru pengalaman pertama Zooming, jadi host. Bagi saya belum baik. Tapi saya akan terima kalau nanti ada kesalahan, ada hal teknis yang mungkin kurang tepat, maka akan saya terima. Saya terima ketidakmampuan skill saya. Anda bayangin? Oke, maka terima. Oke, saya terima, nggak apa-apa. Bismillah, saya akan perbaiki ke depan. Itu skill saya. Berarti yang saya perlukan adalah cari orang untuk melatih saya skill ini. Beda, betul? Oke, tadi saya kayaknya kurang ini deh. Oh, tapi jangan sampai bilang, ya Allah, berhenti deh saya jadi pembicara. Ya, nggak enak rasanya. Malu saya. Nggak jadi deh, berhenti saya. Nggak mau mempengaruhi orang, nggak mau. Nah, ini yang dinilai adalah dirinya. Padahal yang salah adalah saat itu saja, dikala itu, pada waktu tertentu. Oke? Sekali lagi, pada waktu itu, di masa tertentu. Dan saat itu saja. Dan mungkin yang tahu hanya audiens itu saja. Jadi kita nggak perlu stres. Ya Allah, kepikiran sampai 2 hari 2 malam, berhenti saya dari bicara. Enggak, milik. Maka ini yang membuat orang stres. Saya kadang-kadang itu Kak. Pemikiran yang sudah kemarin. Oke.
Betul. Makanya kita perlu bedakan antara diri kita, oke, saya terima, maka kemampuan menerima. Oke, saya terima ketidakmampuan saya tadi. Saya terima. Saya rasakan, udah nggak enak, malu, nggak apa-apa, saya rasakan, saya terima. Bismillah. Qadarullah, ini ketentuan Allah. Lalu betul kata Bunda Nura ini tadi, ambil pelajaran. Apa hal-hal yang saya perlu lakukan ke depan? Apa yang saya lakukan tadi sehingga tidak terjadi itu apa yang saya inginkan? Oh, saya kurang persiapan, kurang latihan, kurang prepare, kurang melatih gesture, nggak pernah ikut kelas, belum pernah ikut elegan public speaking, misalnya gitu. Oh, belum pernah nih, nah, diketahui. Mereka ngajar, kenapa ya murid-murid saya itu nggak senang, nggak seru, kok dia ngomong sendiri, jangan kamu, udah Bu Guru bilang, kamu nih, dengan logat sasarnya, udah Ibu Guru bilang, dengerin, oi, apa yang terjadi ini nggak akan menyelesaikan masalah. Anak-anak ngomong atau enggak? Makin ngomong. Apa yang perlu dirubah? Skill kita. Tapi kita jangan sampai rendah hati, ya, jangan sampai rendah hati. Nilai diri kita turun gara-gara ada orang ngomong. Oh, kita nilai, oh ini skill saya yang perlu diasah. Nah, maka public speaking ini teman-teman, Bapak Ibu, tentang skill. Tentang skill. Sekali lagi, tentang human doing kita. Semakin kita berlatih, terus berlatih, dan terus berlatih, maka skill kita akan makin bagus. Tapi kita sebagai manusia adalah khalifah. Kita mulia, kita baik, dan kita memiliki inner kita yang baik. Passion dan talent kita. Oke, Kak Gramatolina tadi mau nanya sesuatu ya? Mau nggak, Pak? Saya Kak Wawan, terima kasih. Tentang kegagalan Kak Wawan. Bagaimana menurut Kak Wawan? Nah, jika saya pribadi merasa mungkin terlalu pede Kak Wawan ya, saya menganggap diri saya tidak pernah gagal Kak Wawan. Dalam hal apa? Ya, misalnya nih Kak Wawan ya. Jadi saya merasa ketika saya tidak mencapai sesuatu semaksimal yang saya harapkan, saya merasa itu momentum untuk belajar lagi bagi diri saya. Artinya saya tidak gagal, gitu Kak Wawan. Contoh misalnya Kak Wawannya, 2019 saya ikut event guru berprestasi NTB. 2018 kan ikut, itu juara 3. Di 2019 targetnya kan mengejar juara 1. Nah, dalam rentang waktu 1 tahun, saya persiapkan, perbaiki kembali apa yang kurang di tahun 2018. Tetapi hasilnya di tahun 2019, alhamdulillah hanya mencapai juara 2. Artinya target menjadi juara 1 kan? Belum. Nah, tapi pada momen itu, saya tetap merasa tidak gagal. Karena saya melihat pencapaian saya di tahun sebelumnya. Alhamdulillah, kemarin kan juara 3, sekarang juara 2. Mungkin baru sampai sini upaya yang sudah saya lakukan. Gitu Kak Wawan. Bagus. Itu contohnya setelah menyimak Kak Wawan tadi kan? Ya, betul. Berarti tidak gagal kan? Betul. Ada fase yang mungkin perlu kita perbaiki lagi untuk mencapai lompatan yang lebih tinggi ke tahap yang lebih tinggi itu. Betul. Itu saja Kak Wawan. Terima kasih. kasih. Mungkin ada masukan, sharingnya yang lebih ini lagi. Terima Baik, kasih. terima kasih Kak. Betul sekali Kak Gramatolina, nggak ada kegagalan. There is no failure, only feedback. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah umpan balik. Atau feedback itu artinya manfaat buat kita, atau meaning buat kita. Makna apa yang kita peroleh, itu namanya makna. Oke teman-teman, nggak ada kata gagal. Yang gagal itu rencana kita, kalaupun gagal rencana kita. Gramatolina udah bagus sekali. Berarti Anda sudah mulai bisa memisahkan antara diri Anda dan capaian-capaian prestasi Anda. That's different. Jangan sampai kita nggak berhasil juara 1, lalu kita bunuh diri. Stres, kita mungkin nggak bunuh diri. Tapi betapa banyak orang di luar negeri itu, ketika nggak berhasil impiannya, apa yang terjadi? Bunuh diri. Nah, itu dia tidak bisa membedakan antara human being dan human. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu Kak Tri. Oh, ada yang bertanya? Ya. Oke, silahkan deh. Kak Dini, monggo.
Ya, makasih kesempatannya Kak Wawan. Sebenarnya saya masih punya ganjalan ini karena mungkin minta tolong Kak Wawan untuk lebih meracuni diri saya. Masih punya pandangan bahwa manusia itu terbentuk atas tindakan-tindakannya. Jadi mungkin saya pribadi masih susah membedakan antara human being sama human doing tadi. Karena kepercayaan itu tadi ya, saya pegang kepercayaan itu bahwa manusia terbentuk dari tindakan-tindakannya. Jadi misalnya, mungkin kita terbiasa dengar orang malas, besok malas, hari ini malas, hari lagi malas, dia akan pemalas. Contohnya seperti itu. Makasih. Terima kasih, Kak. Betul, manusia itu terbentuk dari tindakan-tindakannya. Tapi bukan berarti manusia itu tindakannya. Kebayang ya, Kak? Tapi bukan berarti manusia itu adalah tindakannya. Dari materi seperti ini kita akan bahas nanti di training saya yang lain, namanya Meaningful Life Training. Ini bukan kelasnya, tapi ini public speaking. Tapi kenapa ini saya sampaikan? Ini dari awal ini fondasi banget, teman-teman. Ini fondasi kita berpikir dan untuk di hati kita. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang salah, gagal, itu bukan kita, tapi action kita, atau tindakan kita, atau rencana kita yang belum berhasil. Benar kata beliau, Mbak Dini tadi, bahwa kita dibentuk tindakan-tindakan kita, tapi itu tetap bukan kita. Maka kita tergantung apa yang kita lakukan sehari-hari, jadi kita. Tapi tetap di mata Allah, kita ini hamba mulia, adalah khalifah, yang suatu hari kita bisa lebih baik dengan izin. Suatu hari kita menjadi pribadi yang lebih unik, yang lebih kuat, lebih bermanfaat. Maka we are more than our action sebetulnya. Oke, betul tadi di lain perspektif itu benar apa yang Anda katakan Mbak Dini, tapi di perspektif lain ini yang lebih tepat bahwa kita lebih baik daripada tindakan-tindakan kita. Bahkan kita bisa lebih baik dari apa? Karena memang software dari Allah ini, kita diciptakan jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi orang yang manfaat. Jadi kalau ada salah tindakan kita saat ini, itu tindakan kita yang bisa tidak dirubah. Menurut teman-teman, bisa dirubah? Halo? Menurut Mbak Dini, bisa dirubah? Bisa. Yes, itu. Maka kita bukan tindakan kita. Gitu ya, itu dulu. Kalau masih bingung, tahan kebingungannya. Ya. Sabar dulu. Materi seperti ini kita akan banyak ulas di kelas Meaningful Life Training yang nanti kapan-kapan saya akan bawakan, belum dibawakan ya. Itu kelas 2 hari kalau offline. Baik, ini teman-teman saya lanjut dulu ya, biar selesai. Tentang kritik, kalau orang yang fix mindset, dia dikritik, dia bilang gini, kamu bisa aja, kamu aja yang bilang begitu. Orang bilang bagus kok, padahal yang ngeritik itu benar. Enggak, kok saya enggak gitu. Dia mencela kritikan. Dia tidak bisa bedakan dirinya. Makanya kalau ada pemerintah dikritik, sebenarnya harusnya senang. Karena yang kita kritik adalah program kerjanya, bukan manusianya. Misalnya kalau kita bilang, Pak Jokowi ini dia jahat, nah itu berarti orangnya. Pak Jokowi ini begini begitu, itu berarti orangnya, itu salah. Pak Jokowi, saya tidak setuju dengan pembangunan Anda di bidang ini. Itu betul. Beda nggak teman-teman? Itu kritik yang bagus. Maka orang yang grow mindset, yang dilakukan oleh orang grow mindset adalah belajar dari kritikan. Belajar dari masukan-masukan. Belajar dari saran. Nah, teman-teman nanti di sini, 2 hari ini akan saling memberikan saran-saran dan masukan. Next. Selanjutnya, orang yang grow mindset adalah dia tentang sukses orang lain. Kalau fixed mindset, dia biasanya fixed mindset itu dia akan bilang begini, baru punya mobil, baru punya motor, dia semewah, dia dengki, dia iri, dia merasa terancam kalau orang lebih hebat. Makanya saya kalau misalnya Bu Nur Aini update status menjadi pembicara misalnya, saya bilang apa? Mantap Bu, barokallah. Luar biasa Bunda, top. Mbak Endang misalnya jadi moderator di mana? Saya bilang apa? Luar biasa Bu Endang. Barokallah Mbak Endang. Ini apa? Ini sebetulnya buat diri kita. Jadi kalau ada orang sukses, cepat-cepat bilang selamat.
cepat-cepat bilang hebat dan belajar. Ya bisa ya, keren ya. Kita tidak merasa terancam, tapi kita belajar dan mengambil inspirasi dari sukses orang itu. Oh, kok Mbak Dini asik banget ya ngomongnya sekarang ya. Kalau orang fix mindset apa katanya? Apa aja, awas nanti. Tapi kalau orang yang grow mindset apa katanya? Wah, keren sekali. Kok beda ya Mbak Dini sekarang? Kok Mbak Anissa sekarang asik ya ngomongnya ya? Ih, Bu Endang kemarin ngomongnya kayak gini ya. Sekarang kok enak disimak ya. Ih, Bu Gramatolina enak ya sekarang ya. Tidak ada e-nya. Senyumnya Bu Nur Aini kok asik ya. Kok bisa gitu ya? Ini grow mindset. Senyumnya sekarang lebih merekah. Tangannya lebih asik. Katanya lebih efektif. Nggak pernah lebih dari, kalau disuruh 10 menit ngomongnya. Dan itu padat. Kita pengen lagi. Bu Nur Aini luar biasa. Oh, Ustaz Zulham, Masya Allah, sedikit dia ngomong, tapi iya doang. Intinya inti mana kita. Ini orang yang grow mindset. Teman-teman semuanya, itu tentang grow mindset. Sahabat semuanya, maka value yang pertama kita adalah tentang diri kita. Rapuh diri. Maka mulai persiapan kita, nanti ada skripnya, teman-teman akan buat skrip, agar buat skrip. Kemudian akan merapuh diri juga, bagaimana kita lebih dekat dengan Allah sebelum bicara. Gimana mempengaruhi diri kita dulu sebelum mempengaruhi orang lain. Dan tidak bisa mempengaruhi diri kita sebelum kita bisa lebih dekat dengan Allah. Sahabat-sahabat semuanya, maka jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menyenangkan, kuasai ilmu rapuh ini. Mulai dari senyum, ramah ke orang, dekat dengan orang lain. Ini penting sekali kita kuasai. Kuasai materi, kuasai hal-hal lain. Bapak Ibu, ini belum materi inti public speaking. Di kelas kedua nanti, di sesi kedua nanti pukul 2 siang, kita akan langsung masuk bagaimana cara mempersiapkan skrip yang baik. Dan 2 hari ini, bahkan 1 bulan ke depan, yang kita akan bahas adalah skrip. Karena berbicara nggak bisa dulu, awalnya nggak pakai skrip. Bagaimana struktur ngomongnya? Karena banyak nggak yang Anda lihat Bapak Ibu? Itu kesana kemari bicaranya. Banyak? Nggak jelas, betul? Banyak. Padahal ilmunya banyak tidak? Banyak ilmunya juga. Hebat ya? Jadi bingung mau ngomong yang apa saking banyaknya ilmu ya. Betul. Nah, kendalanya orang yang kayak Bu Nur Aini ini, saking banyaknya ilmu, nggak tahu mau presentasikan yang mana. Bukan Tiang, Kak, Padahal ini orang lain yang pinter. Kalau Tiang belum. nggak, Bunda juga. Dan para psikolog yang S2, S3, biasanya stres. Mau nyampein apa? Bingung mau ngomong apa. Dengan ilmu yang saya akan share nanti siang, insya Allah itu tidak akan terkendala. Karena teori ini diterapkan oleh pembicara dunia. Oke, sebentar dulu, saya masih ada waktu 5 menit teman-teman. Yang mau bertanya dulu deh, tentang mindset tadi, tentang prinsip tadi, tentang rapuh, boleh. Masih ada 5 menit sebelum kita akan break. Boleh Anda istirahat, boleh makan dulu, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya? Boleh sambil minum teman-teman? Oh, Mbak Lina silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Wawan. Kesempatan sekian kali saya ngomong. Bertanya sedikit saja Kak Wawan. Jika mindset itu dikaitkan dengan karakter yang sudah terbentuk, itu betul nggak Kak? Karena kan pola pikir seseorang terbentuk karena banyak hal di sekitarnya yang mempengaruhi, barangkali ya. Bunda Dini mungkin nanti dibenerin kalau misalnya pendapat saya kurang tepat. Sehingga ketika kita mau merubah atau beranjak ke growth mindset, itu kan pasti ada proses panjang untuk individu tersebut. Ataupun untuk diri kita yang memang ingin merubah orang di sekitar kita yang punya yang masih fixed mindset seperti itu, ataupun apakah itu memang karakter orang tersebut atau bagaimana Kak Wawan? Karena memang di sekitar kita kan banyak yang seperti itu Kak Wawan. Jadi kita akan berbenturan dengan
Misalnya kita sudah tahu posisi kita growth mindset, di sekitar kita ada yang fixed mindset, pasti ada benturan-benturan. Betul Mas. Itu saja betul. Kak Wawan, terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Teman-teman semuanya, satu hal yang pasti, bahwa Allah itu menciptakan hamba yang terbaik. Sepakat? Allah itu ciptakan kita dengan perangkat-perangkat, sifat, karakter, bakat, semuanya itu baik. Itu semua untuk apa? Untuk kita menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Agar, mengapa? Agar kita bisa menjadi seorang yang memberikan pengaruh terbaik untuk diri kita dan untuk alam sekitar kita, orang-orang sekitar. Maka Allah sudah install yang terbaik buat kita. Adapun misalnya gangguan-gangguan dari luar, itu nanti sebagai tantangan saja teman-teman. Yang paling penting dulu Kak Lina, yang paling penting adalah diri kita dulu. Oke. Kalau kita udah grow mindset, insya Allah pelan-pelan orang sekitar kita akan grow mindset. Tentu ada, apakah ada kaitan dengan karakter? Saya tidak mau membahas lebih jauh kepada sana. Yang jelas manusia itu sudah punya, diberikan bekal oleh Allah, bekal terbaik. Ahsanu amalan. Ini insan terbaik, best human being. Mungkin nggak Allah ciptain anak nakal, anak bandel, manusia nggak percaya diri? Mungkin tidak. Tapi kita sudah di-create oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Ini siapa yang perlu paham? Kita dulu. Bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan suami kita. Tapi yang perlu paham adalah diri. Jika sudah kita paham ini, kita bisa pengaruhi orang lain. Siap kali ini. Oke, ada 2 menit lagi, ada lagi? Kak Murni kayaknya bolak-balik ya. Sabar Kak Murni, nanti bisa disimak recordingnya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ini suara saya jelas kah ya, teman-teman? Suara saya jelas, gambarnya lumayan ya. Baik, alhamdulillah. Ini yang paling inti dulu. Ya, baik, daripada nanti menyimak hari, kita akan paling uji bilang banyak teori-teori yang tertulis. Nanti ada WhatsApp, kirimkan saya. Oke, nanti Anda apa saja 1 menit tekniknya, 5 menit, 8 menit. Semoga teori printer ala public speaking. Yang mau bertanya juga boleh, juga nggak apa-apa. Mau minum juga nggak apa-apa. Terhadap mohon tetap aku jawab. Insya Allah ini saya rekam. Ini tadi lupa live-in ditinggal, tapi ini udah. Saya harus siap waktu kami yang kelas orang tua berbagi ke ibu. Sangat strict sekali kami harus bagaimana pada jadi moderator suasana. Kak Wawan. Ini nanti kita belajar di harus belajar. Kata-katanya. Yang live G. Selamat. G, udah sila-sila. Ya, minum. Terima kasih. Katri, Umi, udah selesai loh dari tadi. Katri, silakan di. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, untuk live-in di. Ya, jadi Kak Tri nggak berkecil gitu, enggak. Di YouTube, tapi Andi saya lupa di live-in. Oke, coba deh di. Ini jeruk. Yang itu biar Umi.